Yuk, kembali lagi di Berita Gulat by MIF Wrestling, dan hari ini seperti biasa ada 3 berita yang akan dibawakan. Buat hari ini ringan-ringan dulu aja ya, karena kalian juga bentar lagi taraweh kan. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, khususnya umat muslim. Dan untuk teman-teman yang lain tetap diberikan kesehatan. Semoga kita bisa menjalankan hari-hari kita dengan penuh keceriaan gitu. Oke, buat berita hari ini, yang pertama itu ada dari Tiffany Stratton. Tiffany Stratton ini adalah salah satu nama yang cukup mentereng baru-baru ini, karena dia dipromosikan ya, baru juga dipromosikan, dia sudah memberikan impact yang sangat besar gitu buat WWE selama beberapa waktu ini. Maka sebenarnya dari zaman dia masih di NXT aja match-nya udah bagus-bagus gitu. Padahal Tiffany Stratton ini aslinya itu bukan pegulat gitu. Jadi dia itu sebenarnya atlet aja. Saya lupa dia atlet apa. Nah, kemudian dia direkrut sama WWE untuk gulat. Hasilnya bagus. Ini adalah salah satu dari sekian banyak pegulat WWE yang awalnya bukan pegulat murni, bukan pegulat profesional atau sudah pernah bergulat di tempat sebelumnya, tapi dia baru jadi pegulatnya di WWE dan bagus. Siapa nama-nama lainnya udah banyak ya, teman-teman bisa cari satu-satu, tapi ya salah satunya ini, si Tiffany Stratton ini. Nah, kabarnya karena reaksi yang diberikan ke Tiffany Stratton ini bagus banget. Ada kabar Tiffany Stratton ini akan dapat push besar-besaran, tapi memang tidak langsung dikasih kayak tanding di WrestleMania yang wah itu seperti apa, itu enggak. Karena kita tahu sendiri kalau di WrestleMania udah ada 2 pertandingan untuk perebutan gelar women. Itu ada Rhea Ripley lawan Becky Lynch untuk Women's World Championship, dan juga ada Io Sky lawan Bayley untuk WWE Women's Championship. Itu ya, itu jadi udah ada gitu. Kalau match itu udah ada. Cuman katanya Tiffany Stratton kan dapat kesempatan lebih dan lebih banyak lagi untuk ya di-push pelan-pelan. Salah satunya apa? Ada kabar yang bilang kalau Tiffany Stratton ini akan memenangkan Money in the Bank. Itu di bulan Juni. Bulan Juni ya, kalau nggak salah. Nah, di Money in the Bank ini katanya si Tiffany Stratton ini kan menang, dan nanti ya plannya sih dia akan mencairkan si kontraknya ini. Cuman ke siapanya itu saya belum tahu dan belum ada jawabannya, tapi katanya sih begitu. Dan saya sih ngarep ini akan kejadian karena apa, bakal bagus nih. Nah, at least WWE nge-push talent yang baru gitu. Jadi nggak nge-stuck di situ, meskipun memang kita butuh yang lebih bagus dulu sebelumnya. Saya sih prediksinya begini, kalau si Tiffany Stratton ini, kemungkinan dia akan cash in-nya ke siapa? Becky Lynch, Pak. Kenapa saya prediksinya ke Becky Lynch? Itu akan meneruskan feud-nya mereka di NXT. Waktu itu kan Becky Lynch itu kan sempat return ke NXT kan. Nah, feud-nya itu adalah sama si Tiffany Stratton ini. Dan kemudian kalau kata saya sih ini layak untuk dilanjutkan gitu. Jadi nanti Tiffany Stratton menang Money in the Bank, cair, nanti mereka feud gitu. In case kalau misalkan Becky Lynch nanti beneran menang di WrestleMania ya, dan saya sih prediksinya seperti itu prediksi saya. Cuman kalau kata teman-teman kayak gimana sih, silakan aja tuh si komen ya, langsung tuh si komen guys. Kemudian yang kedua itu ada dari John Cena. John Cena ini bukan ngumumin ya, kayak diwawancara gitu kan, diwawancara sama Logan Paul di podcastnya dia Impulsive, dan dia ditanya lah beberapa hal gitu. Kemudian sempat disinggung tentang backstage politik dan power John Cena waktu zaman masih jadi Ace of WWE di waktu itu. Dan John Cena bilang apa? Dia bilang kalau misalkan si Logan Paul ini datang ke WWE lebih cepat, nggak datang di 2022 ya, nggak datang 2022 atau 2021 gitu. Mungkin Logan Paul itu datangnya 2010-an atau 2000 berapa gitu. Itu John Cena tuh yakin bakal benci banget sama yang namanya Logan Paul, dan mungkin ditendang tuh Logan Paul sama John Cena dari WWE. Kita gak tahu gimana caranya, karena memang John Cena sendiri mengakui bahwa dia itu dulu egonya jelek banget, dan tidak sedikit pegulat yang kena tendang sama dia gara-gara berurusan dengan hal sepele sama John Cena, yang membuat John Cena gak suka sama dia dan punya bargaining power lebih untuk ya menendang dia dalam tanda kutip. Contohnya siapa? Yang paling gampang itu ada 2. Ada Tyler Lex dan juga
Alex Riley. Tyler Rex ya teman-teman mungkin sekarang sih ganti nama, transgender dia. Jadi Gabe Tough, apa? Dulu sih namanya Gabe Tough. Gabe nulisnya. Nah, sekarang jadi Gabe Tough gitu. Dan satu lagi ada Alex Riley ya. Dulu kan ini gitu. Waktu zaman 2010-2011 tuh dipasangin sama The Miz. Awalnya tuh pengennya tuh feud. Dua ini tuh awalnya mau dipasangin buat feud. Cuman memang gara-gara John Cena feudnya batal, Alex Riley dipecat gitu. Emang kasihan gitu. Nah, John Cena itu melihat kalau misalkan Logan Paul itu datangnya di tahun segitu, itu pasti udah tendang juga sama John Cena gitu. Emang, tapi ya kata John Cena sih beruntung Logan Paul datangnya sekarang. Sehingga ya dia bisa lebih leluasa dan lebih enak gitu buat mengembangkan karirnya. Terakhirnya tentang Sting ya, masih tentang Sting. Kalau kemarin kan ada bahasan kalau AEW itu katanya nggak mau tanggung jawab dengan bilang ya segala risiko yang ditonton sama penonton bagian depan itu pasti itu adalah ditanggung sendiri sama penonton bagian depan, nggak mau gitu AEW nanggung, katanya gitu. Cuma sih kata saya sih sampai sekarang belum ada jawaban. Dan saya sih mikirnya gini, jadi ya kalian harus siap kena resiko gitu. Cuman di sini kalau misalkan secara tidak sengaja ya AEW sih mungkin nggak bisa nanggung yang banyak-banyak gitu. Itu sih lebih harus dijelaskan aja. Ini kalau misalkan ada yang ngebandingin sama WWE juga dulu ada yang bikin celaka tuh pyro-nya aja. Ya kita tahu nggak itu ditanggung atau nggak tahu kan. Nah itu makanya sekarang juga ini AEW ini kita harus buat kejelasan. Kalau misalkan AEW nanggung, kita ya udah nggak usah permasalahin ini. Dan ya anggap saja yang lalu sudah lalu gitu. Tapi kalau misalkan ini kejadian dan beneran nggak ditanggung, ya kalau kata saya sih lebih ke nggak ada hati aja. Kasihan gitu loh. Nah, ngomongin tentang Sting, meskipun Sting sekarang sudah pensiun, tapi ada beberapa cerita yang menarik nih yang buat dibahas. Salah satunya itu adalah katanya WWE ini dalam tanda kutip melarang pegulatnya untuk muncul di AEW. Sebenarnya sih gini, kita jelaskan ya. Jadi dilarangnya ini dalam kapasitas untuk muncul di TV. Karena mereka yang muncul itu masih dikontrak sama WWE. Contohnya siapa? Ada Lex Luger dan juga Diamond Dallas Page. Itu dua-duanya itu memang dikontrak sama WWE dan ini diungkapkan langsung sama Lex Luger. Dia bilang, dia nanya sama officialnya WWE yang nanganin bagian ini. Kira-kira kita bisa ini nggak? Kita diundang nih ke AEW, kita bisa nggak buat nonton pertandingannya Sting? Pertandingan terakhirnya kebetulan ya, masa nggak bisa nonton gitu? Dijawab boleh nonton, cuman nontonnya jangan di bangku depan ya at least yang kelihatan di TV lah. Dan boleh, dan akhirnya mereka nonton. Terus ke backstage-nya AEW juga, foto sama Sting, ada fotonya, itu teman-teman bisa lihat di Google, cukup banyak, di Instagram juga ada. Nah, kemudian ini sempat heboh sebelumnya gara-gara apa? Gara-gara Kevin Nash itu dia ngomong, saya sih nggak akan nonton matchnya Sting di AEW. Kenapa? Ya emang saya nggak akan nonton. Dia bilang gitu. Nah ini sempat menimbulkan perdebatan. WWE curang banget. Masa Kevin Nash gak boleh nonton? Sementara Tony Khan aja ada beberapa pegulat yang masih ada kerjaan sama WWE, dia disuruh beresin dulu. Bahkan ada yang udah beres sebenarnya, tapi karena diajakin dia mau. Ini sebenarnya harus kita jelaskan. Karena apa? Karena yang itu memang benar. Tapi ini yang Kevin Nash ini harus kita jelaskan dulu. Kenapa? Kalau misalkan dia nggak boleh muncul karena alasan kontrak, ya udah selesai. Gak usah diperdebatkan ya. Ya kontraknya seperti itu gimana? Kalau misalkan ada kejadian yang sebaliknya, kita juga nggak bisa protes. Misalkan ada pegulat yang mau tampil di WWE tapi nggak boleh sama AEW. Akhirnya apa? Ribut juga nanti. Mau ribut juga kayak gini. Enggak kan? WWE juga pernah kok sadar diri gitu. Mereka tuh sebenarnya pengen ngundang Billy Gunn. Waktu mau perayaannya DX sebagai Hall of Famer di Raw ya setelah WrestleMania gitu. Itu sempat ada wacana mau diundang si Billy Gunn ini. Tapi Billy Gunn ini baru aja tekan kontrak sama AEW. Dan ya dia itu jadi produser di sana.
Jadi produser kalau nggak salah ya. Jadi produser di sana dan diputuskan untuk gak diundang. Dan kalaupun diundang, itu sama Billy Gunn pasti ditolak. Itu Billy Gunn sendiri yang ngomong ya. Nah sekarang Kevin Nash ini bilang dia nggak akan datang, dia nggak akan nonton. Tapi kalau di TV sih ya dia mungkin nonton. Tapi kalau di langsung dia nggak akan nonton. Kenapa? Ini dijelaskan sama dia. Kenapa? Karena ya saya sih menghormati WWE dan saya dari awal sudah komit sama WWE sehingga ya saya nggak akan datang. Meskipun sekarang saya nggak ada kontrak. Nah berarti kan ini soal apa? Ini soal siapa mau dan nggak mau aja kan intinya gitu. Jadi kayak nggak usah nyalahin WWE atau apa gitu. Tahu kalau misalkan kita kejadian sebaliknya AEW yang nggak boleh ngirim pegulatnya ke WWE mau apa? Gak bisa apa-apa juga kan? Ya udah. Jadi intinya ini semua soal keinginan. Kevin Nash yang nggak mau nggak usah dipaksa, udah selesai gitu. Masalahnya cuma sampai di situ kok. Nggak usah dilanjutin lagi. Toh kayak Lex Luger, Diamond Dallas Page aja dia nonton. Dan apa? Ya ini. Datang, nonton, menghormati, selesai. Tapi ya memang pada dasarnya kadang dibilang, asal jangan di TV ya, asal jangan kelihatan di TV ya, boleh langsung nonton. Mereka sih tanpa babi pun nonton gitu. Itu. Dan satu lagi, ini kenapa sih ada klausul kayak gak boleh nonton, gak boleh kelihatan di TV gitu, gak boleh kelihatan di layar atau sebagainya. Kenapa? Alasannya sih simple kalau kata saya. Ini gara-gara takutnya soal kompetisi ini membuat ya persaingannya jadi nggak sehat. Ini contohnya itu sempat kejadian di TNA dulu tahun 2008 atau 2007 kalau nggak salah. Pokoknya ada pegulat, saya lupa siapa pegulatnya, ada pegulat WWE. Dia muncul di pay-per-view TNA. Dia nonton gitu, nonton TNA, kelihatan di TV gitu, disebut di highlight nama dia siapa, dia sebagai siapa, di tim mana, dikontrak oleh WWE, disebutin kayak gitu loh. Disebutin besoknya dipecat karena melanggar kontrak gitu. Dan lebih sialnya apa, dia nggak dikontrak sama TNA-nya karena dipecat itu kan, kata saya jelek gitu lama-lama. Jadi kayak bikin kompetisinya nggak fair gitu. Kecuali kalau memang partnership. In case kalau misalkan WWE partnership sama AEW sih nggak ada masalah. Misalkan kayak gitu. Tapi kedepannya kalau misalkan ini kompetisi gitu ya. Kompetisi baik WWE dan AEW itu punya produk sendiri-sendiri. Kalau misalkan ini masuk ke yang satu dan satu masuk ke yang lainnya, nanti takutnya kompetisinya nggak jelas gitu. Sebenarnya sah-sah aja sih kompetisi, ada yang larang dan nggak larang itu kan nggak ada masalah. Toh ini kalau yang dibahas ini kan konteksnya Sting ini kan dalam tanda kutip kita kan menghormati legasinya. Jadi ya kita juga harus memberikan yang terbaik tanpa menghilangkan si kompetisinya itu gitu. Baik kalau misalkan kita lihat dari POV-nya WWE, karena Sting juga punya sejarah di WWE meskipun singkat banget ya. Nah, terus juga kalau misalkan saya pengen bahas dikit itu, ini kayaknya di video lain aja deh, tapi pada intinya ya kalau misalkan Sting ini ada yang kurang dihargai gitu ya di WWE karena ketika di Revolution gak ngirimin legendanya, ya sah-sah aja sih, itu kan WWE yang mau, bukan saya, bukan AEW-nya yang ini gitu. Lagi pula kalau misalkan teman-teman tahu sih, itu di match-nya Sting itu sempat di-mention juga kok. Cuman memang gak mention AEW, gak mention Revolution dan lain sebagainya. Cuman mention Sting pensiun, udah selesai. Match-nya seru, udah gitu doang. Itu diomongin sama Michael Cole dan juga Pat McAfee gitu waktu di komentator. Itu aja dulu buat video hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa like, share kalau videonya bermanfaat, dislike kalau nggak suka. Boleh komen kalau misalnya ada saran dan lain sebagainya. Jangan lupa subscribe untuk update video berikutnya. Sekian.